Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini masuk kepada bahasan yang baru atau bab yang baru, bab ke-8, Dzikru Talbis Iblis 'ala al-'ubbadi fil ibadat. Talbis iblis terhadap para ahli ibadah dalam ibadah mereka. Dan ini patut diberi perhatian yang sangat untuk siapapun di antara kita yang alhamdulillah adalah ahli ibadah. Jangan sampai kemudian kita dalam ibadah kita selama ini tak taunya sudah terjerumus kepada talbis iblis, sudah terjerumus kepada tipu daya iblis, hingga kemudian entah merusak ibadah kita tersebut atau minimal hilang darinya keutamaannya. Karena sering ulun menyampaikan bahwasanya untuk menghalang-halangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak lakukan. Tapi merusak ibadah kita, itulah yang dia akan lakukan. Rusak dalam artian betul-betul hilang darinya pahala, atau hilang darinya keutamaan, atau na'udzubillah, bahkan misalnya seseorang merasa dia melakukan sebuah ibadah, tak taunya ia bukan ibadah. Maka al-musyahidun al-kiram, pada bahasan ini perlu perhatian yang sangat, karena ini berlaku untuk semua kita,
dan kita melakukannya setiap hari. Untuk para pemirsa yang memiliki terjemahannya ada di halaman berapa? Ada di halaman 164. Talbis iblis terhadap para ahli ibadah dalam ibadah mereka. Dan ini bab ke-8. Perhatikan. Qala al-musannif rahimahullah, i'lam anna al-bab al-a'zama alladhi yadkhulu minhu iblis 'ala an-nas huwa al-jahlu. Fa huwa yadkhulu minhu 'ala al-juhali bi aman. Wa amma al-'alimu fala yadkhulu 'alayhi illa musaraqatan. وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد ولم يحكم العلم. Ketahuilah, kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwasanya pintu yang paling besar yang darinya iblis bisa masuk kepada manusia adalah kebodohan. Jadi pintu terbesar yang membuat kemudian iblis bisa melancarkan serangannya kepada semua kita manusia adalah kebodohan. Fahuwa yadkhulu minhu 'alal juhali bi aman. Maka iblis masuk untuk melancarkan serangannya, tipu dayanya kepada manusia yang bodoh, bi aman, dengan aman. Jadi kalau orang itu bodoh, dan bahasan kita bodoh dalam perkara agama, maka iblis akan mudah sekali masuk kepadanya, melancarkan serangannya, memberikan tipu dayanya, memberikan talbisnya, karena orang itu bodoh. Itulah kenapa kemudian kita harus nuntut ilmu agar tidak mudah dibodohi iblis. Makanya Islam itu agama wahyu. Islam itu agama ilmu. Bahasannya ilmiah, merujuk pada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan agama ikut-ikutan, bukan agama yang penting ulama fulan, syekh fulan, ustadz fulan melakukan. No, ilmu. Karena kalau kita bodoh, mudah kita digoda oleh syaitan. Karena kalau kita bodoh akan perkara agama ini, syaitan melancarkan serangannya dalam hal ini iblis dengan aman, mudah, nyaman, santai. Lawang bodoh kok. Dan jangan kemudian kita merasa aman dengan kebodohan. Apalagi kemudian talbisnya kepada orang-orang yang seperti ini adalah lebih baik tidak tahu, nanti kalau tahu tidak bisa melakukan. Nah ini, akhirnya Anda merasa nyaman dengan kebodohan. Padahal belajar. Dan insya Allah nanti Allah akan mudahkan untuk kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Tapi belajar. Dan kalau ada teman Anda mengajak, teman Anda memberikan masukan, dalam hal ini ilmu, terima. Bukan kemudian dari awal Anda menolaknya dengan alasan, saya lebih baik tidak tahu sajalah, karena kalau tahu saya tidak mampu nanti melakukan. Nah, berarti ini dianya merasa nyaman dengan kebodohan, iblis nyaman juga membodohi. Fahuwa yadkhulu minhu 'alal juhali bi aman. Maka iblis masuk dalam artian menyerang, melancarkan serangannya, memberikan talbisnya, tipu dayanya kepada manusia yang bodoh dengan keamanan. Maksudnya gampang. Orang bodoh kok. Ini pintu terbesar.
Karena inti kesesatan itu kalau nggak bodoh, ya pengikut hawa nafsu. Itu aja udah. Orang bodoh sesat. Orang berilmu nggak bodoh kan? Orang berilmu pengikut hawa nafsu biasanya, kemudian sesat. Entah dengan memahami firman semaunya, memahami sabda semaunya, atau bahkan menolak firman dan sabda. Kenapa? Pengikut hawa nafsu, sesat. Dua pintu itu aja. Ustadz, kenapa sih bahas beginian terus? Loh, ini adalah target jangka panjang dia untuk semua kita. Target jangka panjang. Al-hadaful ba'id minal iblis. Target jangka panjang iblis untuk semua kita. Semua kita ini masuk neraka. Makanya kita belajar ini. Makanya ulama sejak zaman dulu ini sudah karang buku yang seperti ini. Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia menyeru, menggoda orang-orang yang ia ingin seru dan kemudian tergoda agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu target jangka panjang. Kita tidak boleh merasa aman. Dan ibadah ini kita lakukan tiap hari. Kalau kita bodoh akan ibadah kita sendiri, aduh. Maka harus berilmu. Ilmui dulu, baru amalkan. Jangan sudah mengamalkan, baru cari ilmunya. Salah. Ilmui dulu, baru amalkan. Jangan mengamalkan dulu, kemudian ketika ditanya rujukannya, firmannya apa, sabdanya apa, perintahnya apa, contohnya apa, baru kemudian cari-cari. Karena awalnya salah, repot jadinya. Kalau sudah mengamalkan, kemudian Anda ditanya, yang ada adalah Anda ingin membela diri. Ketika Anda ingin membela diri, Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk membenarkan yang sudah Anda lakukan. Lawang sudah Anda lakukan kok. Ini harus benar akhirnya. Memahami firman semaunya, menafsirkan atau menerangkan hadis semaunya. Kenapa? Karena sudah dilakukan padahal belum punya ilmu. Akhirnya dicocok-cocokin. Memahami firman dan sabda dipas-pasin. Kenapa? Karena awalnya sudah salah. Ilmui dulu baru beramal. Wa ammal 'alimu fala yadkhulu 'alaihi illa musaraqatan. Sedangkan orang yang alim, berilmu, bukan berarti kemudian banyak nggak berilmu, dia belajar. Maka iblis tidak masuk kepadanya dengan serangan, dengan talbisnya, kecuali musaraqatan, curi-curi. Karena orang ini nggak bodoh. Orang ini belajar. Orang ini berilmu. Tapi dia tetap ingin sesatkan. Gimana caranya? Harus curi-curi. Makanya bahasan kita ini tentang was-was nanti. Beberapa contoh bab ini adalah bab was-was. Keraguan-raguan. Karena dia harus curi-curi. Lawang orang ini punya ilmu, tapi pada ilmu tersebut, dia akan obok-obok. Waqad labasa iblis telah melancarkan talbisnya, tipu dayanya ke banyak ahli ibadah dengan sedikitnya ilmu mereka. Ini pentingnya nuntut ilmu sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang ahli ibadah tapi ilmunya sedikit, terjerumus kepada talbis. Li'anna jumhurahum yashtaghilu bitta'abbud wa lam yuhkimil ilma. Karena kebanyakan mereka itu sibuk dengan ibadah tapi mereka belum mantap ilmunya. Ini. Akhirnya iblis bisa melancarkan serangannya yang nyuri-nyuri itu. Orang ini punya, cuman sedikit. Enggak bodoh mutlak, enggak. Orang ini punya, tapi sedikit. Dia harus curi-curi. Betapa banyak, kata beliau, iblis bisa masuk kepada ahli ibadah ini dengan sedikitnya ilmunya. Bukan enggak punya ilmu, tapi sedikit. Mereka sibuk dengan ibadahnya, tapi mereka belum memantapkan dirinya dengan ilmu. Itulah pentingnya nuntut ilmu.
untuk semua kita, khususnya para kepala keluarga. Ketika Anda mantap, Anda bisa, tentunya Anda praktekkan pada diri Anda bisa dakwahkan ke istri Anda, ke anak Anda, keluarga Anda, karena Andanya sudah yuhkim al-ilm, mantap, kokoh, kuat dalam keilmuan Anda, dalam ibadah tertentu. Berikut kemudian beliau memulai menyebutkan bagaimana talbisnya dia lancarkan. فَأَوَّلُ تَلْبِيسِهِ عَلَيْهِمْ إِيثَارُهُ التَّعَبُّدَ عَلَى الْعِلْمِ. Maka talbis pertama dia, tipu daya dia, iblis kepada ahli ibadah adalah bahwasanya dia akan bisikkan, dia akan katakan kepada para ahli ibadah bahwasanya ibadah itu lebih utama dibandingkan ilmu. Itharuhum at-ta'abbud 'ala al-'ilm. Mereka lebih mengedepankan, mereka lebih memprioritaskan ibadah dibandingkan ilmu. Ini pertama kali talbisnya. Ibadah itu lebih utama loh. Wal ilmu afdal minan nawafil. Padahal ilmu itu lebih utama dibandingkan yakni ibadah yang sunnah, nuntut ilmu. Fa'arahum annal maqsuda minal ilmi al-amal. Maka iblis memperlihatkan kepada mereka, maksud ilmu itu kan amal. Nah ini ibadah kamu ini lebih utama. Tujuan kamu nuntut ilmu itu kan amal ini. Jadi ibadah ini lebih utama dibandingkan nuntut ilmu atau berilmu. Ibadah nomor 1. Wa ma fahimu minal amali illa amalal jawarih. Dan tidaklah mereka mengetahui tentang amalan kecuali amalan-amalan anggota badan. Wa ma alimu annal amala amalul qalbi. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya yang lebih utama di antara semua amalan itu adalah amal hati. Wa amalul qalbi afdal min amalil jawarih. Dan amalan hati lebih utama dibandingkan amalan anggota tubuh atau badan. Inilah talbis pertamanya kepada ahli ibadah, bahwasanya ibadah itu lebih utama dibandingkan ilmu. Bahwasanya nuntut ilmu itu tujuannya apa? Ibadah kan? Nah ini makanya tujuan nuntut ilmu itu ya ibadah ini. Dan mereka fokus kepada ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh. Padahal yang lebih utama ibadah atau amalan hati. Qala Mutarrif Ibnu Abdillah, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Berkata Mutarrif Ibnu Abdillah rahimahullah ta'ala, keutamaan ilmu itu baik atau lebih baik dibandingkan keutamaan ibadah. Ya, Anda harus berilmu sebab ibadahnya, jenis ibadahnya, jumlah ibadahnya, cara ibadahnya, waktu ibadahnya, tempat ibadahnya. Benar enggak nih? Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Faham enggak kita ini? Ilmui dulu. Makanya kata beliau, ilmu atau keutamaan ilmu itu khairun. Baik atau lebih baik dibandingkan keutamaan ibadah. Berilmu dulu supaya ibadah kita benar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian waqala Yusuf ibnu Asbat, babun minal ilmi tata'allamuhu afdalu min 70 ghazat. Satu bab, berkata Yusuf bin Asbat rahimahullah ta'ala, satu bab yang kamu pelajari lebih afdal dibandingkan 70 kali berperang. Jadi nuntut ilmu itu jihad juga. Ya, karena tujuan kita diciptakan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadahnya harus benar. Dan Allah telah terangkan semuanya melalui lisan nabinya bagaimana cara kita menyembahnya. Jangan bikin-bikin. Kalau kita kemudian bisa bikin-bikin,
merasa bahwasanya dengan yang kita lakukan, versi kita, itu mendekatkan diri kita kepada Allah, Nabi Muhammad gak usah diutus. Ya Allah, Nabi Muhammad gak usah engkau utus aja ya Allah. Kenapa? Kami bisa mendekatkan diri kepadamu dengan cara kami. Tapi enggak, Allah mengutus nabinya menerangkan semuanya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Khudhu anni manasikakum. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Saksikan. Gini loh caranya. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik ibadah haji kalian. Lihat bagaimana aku sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan diri dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu ditambah-tambah karena sudah sempurna Islam ini sejak Nabi Muhammad masih hidup. Na'udzubillah, apalagi dikurangi. Kurang lebih 3 bulan sebelum beliau meninggal, Islam ini sudah sempurna. Nabi Muhammad masih hidup, Islam sempurna itu. Tidak perlu kita tambah-tambah. Kata beliau, satu bab ilmu yang kamu pelajari lebih utama dibandingkan berperang 70 peperangan. Lebay tentunya ini, tapi ingin menunjukkan kepada kita akan keutamaan ilmu. Boleh bersangatan seperti ini. Beliau menyampaikan supaya semua kita fokus. Tuntutlah ilmu terlebih dahulu sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan beribadah dulu atau menganggap satu perbuatan ibadah, tak tanya ketika ditanyakan ilmunya, nggak tahu. Saya hanya mengikuti kebanyakan orang. Nggak mungkin lah banyak orang ini salah. Yang melakukan se-Indonesia kok. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala al-Mu'afa ibn Imran, kitabatu hadithin wahidin ahabbu ilayya min salati lailatin. Berkata al-Mu'afa bin Imran, menulis satu hadis lebih aku cintai daripada salat malam. Bayangin. Ilmu, belajar, dan jangan putus. Nanti kalau suatu saat nih pandemi insya Allah segera berakhir, kembali lagi ada pengajian di masjid-masjid, hadir dan jangan putus. Jangan putus dalam artian dalam sepekan Anda bisanya berapa. Mungkin yang subuh Anda bisa hadir 2 atau minimal 1, nggak ada masalah. Yang malam Anda bisa hadir 2 atau minimal 1, nggak usah. Tapi misalnya katakanlah 1 ya, subuh 1, yang malam 1. Dalam satu pekan Anda 2 kali. Maka ini jangan putus. Rutinkan. Sekali Anda tinggalkan, Anda akan tinggalkan yang lain. Kenapa? Ilmu itu sangat luas. Tidak bisa kita mencukupkan diri dengan yang sudah kita pelajari. Tuntut terus. Ia sangat luas, ia sangat dalam. Anda harus paksa diri ini untuk nuntut ilmu. Tadi itu angka minimal tuh. Atau boleh deh seminggu sekali. Tapi tentunya sangat kurang. Ada ustadz yang bahas akidah, ada ustadz yang bahas ibadah, ada ustadz yang bahas akhlak dan adab, ada ustadz yang bahas muamalah. Udah 4 tuh. Udah 4 cabang ilmu tuh. Minimal Anda ikuti. Agar kemudian pondasi Anda kuat, agar kemudian bangunan Anda bagus, rapi, agar kemudian pelengkap atapnya sempurna. Karena Anda ikuti semua. Wallahu a'lam bishawab. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif pengarang Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, falamma marra alaihim fi hadha at-talbis wa atharu at-ta'abbud bil jawarihi 'ala al-ilmi tamakkana iblis min at-talbis alaihim fi funun at-ta'abbud. Maka ketika iblis sudah bisa melancarkan, ketika iblis marra alaihim fi hadha talbis, iblis telah melewati mereka dengan tipu daya ini.
bahwasanya ibadah itu lebih utama daripada ilmu. Kan kamu nuntut ilmu, tujuannya kan ibadah ini. Dan akhirnya kemudian mereka lebih mengutamakan ibadah ibadah anggota tubuh atau badan dibandingkan ilmu. Sholat, puasa. Maka iblis kala itu memungkinkan iblis kalau tamakkan iblis minat talbis, akhirnya iblis mampu untuk memberikan tipu dayanya di jenis-jenis ibadah. Karena ibadah macam-macam. Maka akhirnya di cabang-cabangnya, di bab-bab tertentu dalam total begitu banyak ibadah, iblis bisa masuk. Kenapa? Karena dia sudah sukses menanamkan ini dahulu. Bahwasanya ibadah itu lebih utama dibandingkan ilmu. Kamu nuntut ilmu kan untuk ibadah ini. Ini lebih utama. Ketika mereka sudah lebih mengutamakan ibadah dengan anggota tubuhnya dibandingkan nuntut ilmu atau berilmu, akhirnya memungkinkan iblis untuk memberikan talbisnya, memberikan tipu dayanya di cabang-cabang ibadah, di jenis-jenis ibadah. Dzikru talbisihi alaihim fil istitabati wal hadath. Apa terjemahannya situ istitabah? Talbis iblis. Oh, al-istitabah itu membersihkan diri sendiri ya. Oh, siap. Talbis iblis. Berikut adalah kita akan menyebutkan talbis iblis terhadap para ahli ibadah dalam hal mensucikan diri mereka dan juga dari hadath. Hadath itu adalah sifat yang nempel di tubuh, yang dengannya kemudian harus dibersihkan, harus diangkat, hingga kemudian ibadah kita sah. Hadath itu ada yang kecil, sifat yang nempel di tubuh ini tapi kemudian kecil. Dia diangkat dengan wudu. Hadatsnya itu segala sesuatu yang keluar dari depan dan belakang. BAB, BAK, kentut. Maka ia diangkat dengan wudu. Kan namanya toharoh, yang namanya bersuci, itu raf'ul hadath wa zawalul khabath. Diangkatnya hadath dan lenyapnya khabath, najis. Dari tubuh, dari pakaian, dari tempat ibadah. Itulah kenapa para ustadz begitu banyak selalu mengulang bab tohar. Karena ini kuncinya. Selesai ulang lagi, selesai ulang lagi. Ada saja tuh orang yang meremehkan. Dari dulu bahasa toharoh melulu. Loh, kalau toharoh Anda nggak benar, ibadah Anda nggak sah, gimana? Dan orang itu bisa lupa, makanya diingatkan lagi dan lagi. Toharoh adalah hilangnya hadath, lenyapnya khabath. Hadath itu adalah sifat yang nempel di tubuh ini yang harus dihilangkan dengan air. Jika hadatsnya kecil, seperti sifat yang nempel di tubuh ini berkaitan dengan yang keluar dari depan dan belakang, entah itu BAB, BAK, dia kemudian bisa diangkat hadatsnya itu, yang kecil ini, dengan wudu. Belajar lagi kemudian kita bab wudu, kan gitu. Tapi sebelumnya belajar bab airnya dulu. Air yang seperti apa yang suci dan mensucikan, supaya hadatsnya terangkat. Dan ada lagi kemudian hadatsnya yang besar. Sifat yang nempel di tubuh ini yang harus kita angkat. Dan itu dikarenakan junub. Dan itu terangkatnya dengan air tapi dengan mandi. Mengalirkan air ke seluruh tubuh.
Dan kondisi atau wajibnya kita mandi ini karena ia adalah hadas yang besar yang nempel di tubuh ini dan harus diangkat sebelum kita menjalankan ibadah, banyak yakni cabangnya. Ketika air mani keluar, maka ia dalam keadaan junub dan dia harus mandi karena itu hadas yang besar, harus dia angkat. Apakah kemudian keluarnya yakni karena persetubuhan atau dia keluarkan sendiri atau keluar karena mimpi, pokoknya keluar air mani, dia wajib mandi karena dia dalam keadaan junub besar. Atau masuknya kemaluan laki-laki di kemaluan perempuan, mandi walaupun kemudian tidak keluar air mani, mandi. Atau orang kemudian dia masuk Islam, walaupun misalnya masuk Islamnya itu balik dari waktu kemarin murtad, mandi. Atau ketika perempuan kemudian sudah suci dari nifasnya, sudah berhenti darah nifasnya, sudah berhenti darah haidnya, junub, mandi karena hadatnya besar. Atau kemudian seorang yang sudah meninggal, tapi nggak mandi sendiri, lawang sudah meninggal, dimandikan. Ya, itu bab pondasi. Karena kalau kemudian toharoh kita nggak benar, ibadah kita nggak sah. Makanya kan berurut tuh, belajar bab air, kemudian bab wudhu, kemudian bab mandi, kemudian bab buang air, itu berurutan tuh. Kenapa? Karena semuanya itu penopang ibadah, itunya benar, ibadah Anda benar. Kok kemudian ada saya mengatakan belajar toharoh melulu? Loh, kita bisa lupa bab ini loh. Dan tidak sedikit kemudian pertanyaan yang masuk ini berkaitan dengan was-was tentang toharoh. Belum tidak berburuk sangka, karena bisa jadi kemudian kita sudah lupa ilmunya. Maka berikut ini penyambutan talbis iblis kepada ahli ibadah dalam hal membersihkan diri mereka, mensucikan diri mereka, istitobah, membersihkan diri ya. Membersihkan diri dan juga dalam perkara hadas. Dia akan masuk dalam perkara tersebut hingga kemudian seorang ragu-ragu, was-was. Nah, ini ada berapa contoh sini saya tandain ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mudahan bisa kita baca semua. Wa min dzalik, dan di antara talbis iblis tersebut terhadap ahli ibadah dalam hal mereka mensucikan diri mereka dari hadas, annahu ya'muruhum bitulil mukthi fil khala' wa dzalika yu'dzil kabida wa innama yanbaghi ayyakuna bimiqdar. Iblis memerintahkan mereka untuk berlama-lama di WC, berlama-lama di toilet. Padahal yang demikian itu mengganggu hati. Dan seharusnya di WC itu, di toilet itu, bimiqdar, secukupnya saja. Dan orang-orang, tapi tentunya ini orang-orang kafir ya. Ini kebiasaan mereka ya. Takutnya kaum muslimin ikut-ikutan. Jadi di WC-nya itu, di toiletnya itu, mohon maaf, penuh dengan buku bacaan dan majalah. Mungkin itu dulu. Mungkin sekarang pakai handphone. Jadi sambil buang air tuh baca. Wah, dengan aroma punya dia sendiri tuh. Bau lavender ya. Buku jejer. Saya pernah dapati ini di kalangan kaum muslimin. Ya, seseorang lah. Waktu itu kebelat gitu ya, harus kemudian pamit untuk ke WC-nya. Jadi ini tempat kita nongkrong nih. Nongkrong. Di kafe, nongkrong. Ini rak buku. Ngapain? Syukur novel-novel isinya. Coba ada talbis iblis, ada fikih muyasar. Wah, buku agama semua. Wah, ini kurang ajar namanya.
Tukur bukunya novel-novel, majalah Intisari. Bukan Intisari Akidah. Ngapain? Tunaikan hajat Anda, segera keluar. Di WC itu ada satu jin namanya Walhan. Tugas dia itu emang di situ. Bikin Anda, yakni supaya berlama-lama. Zaman sekarang handphone. Wow. Kan lagi uang ya. Waduh. Apaan? Ya Allah. Tinggalkan handphone di luar. Buku-buku bacaan. Terlepas dari bahasa novel. Di luar. Kan enak santai di sofa baca. Ada gorengan. Ada kopi. Kalau kebiasaannya lama di WC, akhirnya gorengan sama kopinya dibawa ke dalam. Aduh. Nauzubillah ya Allah. Tahukah Anda ini talbis iblis? Mereka perintahkan agar berlama-lama di WC. Padahal di WC itu secukupnya saja. Wa minhum, dan di antara mereka man yaqumu fayamshi wa yatanahnah wa yarfa'u qadaman wa yahuttu ukhra indahu annahu yastanqi bihadza wa kullama zada fi hadza nazala al-baulu. Di antara mereka ini talbis sebenarnya, hati-hati. Ada yang berdiri kemudian berjalan. Ada yang kemudian berdehem-dehem. Ada yang kemudian mengangkat kakinya satu, meninggalkan yang lain. Dia merasa dengan itu dia mensucikan dirinya. Sampai kemarin saya barusan dapat persis kasus seperti ini. Benarkah Ustadz praktek saya? Ketika saya selesai kencing, supaya betul-betul tiis bahasa Banjar, betul-betul apa bahasa Indonesianya tiis itu ya? Tiis. Pokoknya selesai. Betul-betul selesai dari buang air kecil itu dengan didehem-dehemkan. Atau dibatuk-batukan ya. Wah, Anda kena virus sendiri. Kena corona ya. Nggak ada yang begitu. Ngangkat kaki satu, dibiarkan satunya. Bingung juga saya contohnya ini nih. Tapi ini yang disebutkan imam ya. Sebagian orang prakteknya macam-macam. Ada yang kemudian jalan-jalan warawiri tapi di WC supaya tiis. Apa tiis itu ya? Bingung. Coba ada yang komen ya, tiis itu apa bahasa Banjarnya ya? Bahasa Indonesianya tiis itu apa ya? Tuntas, supaya tuntas. Jalan-jalan warawiri di WC. Warawiri itu, barang komeng. Warawiri di WC. Nggak sedikit kan Anda temukan orang begitu. Itu talbis. Dari mana? Ustadz, supaya tuntas. Ada lagi yang ngangkat kakinya. Nggak tahu gimana ngangkatnya ini ya. Apakah satu dia angkat ke tembok, split dia. Supaya tuntas saja. Talbis. Untuk laki-laki ini ya, saya nggak tahu untuk perempuannya. Ini untuk laki-laki. Dan ini bukan hadis. Kalau dikatakan ini hadis, maka hadisnya lemah. Mengurut atau ya diurut. Kemaluan itu sekali cukup. Tuntas dia. Lain ceritanya orang yang memang sudah punya penyakit lain. Urut dia tuntas. Urut bersihkan tuntas. Kalau Anda rujuk kemudian urutan ini adalah berdasarkan sabda, maka hadisnya lemah. Tapi itulah cara. Kita tidak berbicara hadis, itulah cara bikin tuntas. Ini untuk laki-laki, perempuan saya nggak tahu gimana ngurutnya. Laki-laki. Dan betul-betul beliau sebutkan di sini, yahtalib ma fi dzakari baina isbi'aihi. Nanti kita baca.
Wa kullama zada fi hadza nazal al-baul. Padahal tahukah dia bahwasanya setiap kali dia menambah perkara ini, nambah mondar-mandir, nambah kemudian berdehem, nambah ngangkat kaki sana sini, itu air seni turun lagi ke kantung kemih. Selesaikan, urut, selesai. Ini talbis iblis untuk ahli ibadah dalam praktek mereka membersihkan diri dari hadas. Kayak gini nih, disuruh lama-lama di WC, disuruh sama dia kemudian untuk menuntaskan setuntas-tuntasnya, yang nanti akhirnya kalau di WC-nya sangat lama, menuntaskannya sangat lama. Belum lagi kemudian kita akan sebutkan berikut ini adalah talbis ketika wudhu lama, sholat selesai. Paham tujuannya? Sholat udah selesai, jamaah habis, waktu habis. Dia nggak halangin kita untuk ibadah kan, cuman dia rusak prosesnya. Wa bayanu hadza anna al-ma'a yarshahu ila al-mathabah wa yujma'u fiha fa idza tahayya al-insanu lil bawli kharaja majtama'a. Dan keterangan ilmiahnya kata beliau bahwasanya air seni itu dia akan tertampung di kantung kemih atau di kantung kemih, apa kandung kemih sih? Ya kantung kemih lah. Ini di atas ini nih. Laki perempuan sama. Kemudian dikumpulkan di sana. Apabila seorang manusia siap untuk buang air kecil, dia akan keluar yang tadi terkumpul. Fa'idha masya wa tanahnaha wa tawaqqafa rasyaha syai'un akhar. Tapi kalau dia jalan, warawiri di dalam, berdehem-dehem lagi, ngangkat kaki sana sini, yang lain turun lagi, terkumpul lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Farrashu la yanqati, maka tampungan, maka rembesan itu tidak akan berhenti kalau Anda begitu terus. Wa innama yakfihi ay yahtaliba ma fi dzakari baina isbi'aihi thumma yutbi'ahu alma. Yang seharusnya Anda lakukan, ini laki-laki ya, perempuan saya nggak tahu ya. Yang seharusnya Anda lakukan kata beliau, cukup untuk Anda mengurut, memeras sedikit dari kemaluan Anda dengan dua jari Anda, tutupi kemudian setelahnya dengan air. Selesai. Diurut, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Saya bukan sejak sekarang sih. Udah lama juga. Waktu Dihya masih saya mandiin, sekarang udah besar. Kanzu waktu itu masih saya mandiin. Karena di satu waktu dalam satu pekan mesti saya mandiin. Karena kalau udah mandi sendiri saya nggak yakin bersihnya nih. Abah mandiin. Nah momen itu saya kasih tahu mereka. Nah kalau selesai buang air kecil, ini diurut sedikit, habis itu baru siram. Siap bah? Faham? Dari kecil aja si bapak ngasih tahu. Jangan kemudian Anda terangkan perdebatan para ulama, kemudian ada terangkan hadis yang lemah di WC, langsung poin aja. Ini urut sedikit ya nak. Setiap selesai buang air kecil dan siram. Siap bah? Iya, udah paham mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wa innama yakfihi ay yahtaliba ma fi dzakari baina isbi'aihi thumma yutbi'ahu al-ma. Padahal cukup untuknya hanya memeras, mengurut sedikit kemaluannya dengan dua jarinya, kemudian tutup, siram dengan air. Selesai. Bukan dengan berdehem ya. Wa minhum. Yang kedua nih. Man yuhasinu lahu isti'mal al-ma'al kathir. Ma'il kathir. Wa innama yujziyahu ba'da zawalil aini sab'a marratin ala ashaddil madhahib. Fa in ista'mala al-ahjara fima la yata'adda al-makhraj ajza'u thalathatu ahjarin in idza anqa bihinna.
Wa man lam yaqna bima qana asy-syar'u bihi fa mubtadi'un syar'an la muttabi'un. Wallahul muwaffiq. Dan di antara mereka ada yang menganggap baik penggunaan air yang banyak. Nah, buang air kecil 1 bak habis. Karena tulisannya siram setelah buang air siram. Begitu dia menyiram itu kan berarti buang air. Dia siram lagi. Habis 1 bak. Salah paham dengan tulisannya. Maksudnya ketika buang air selesai, buang air besar, buang air kecil, siram. Selesai. Mereka menganggap baik, iblis membisikkan kepada para ahli ibadah ini dalam praktek mereka ingin mensucikan diri dari hadas, menganggap baik penggunaan air yang banyak. Padahal cukup untuk dia ketika dia menyiram sesuatu yang dia harus siram 7 kali kan cukup. 1 gayung itu bisa dipilah-pilah loh. Apalagi kemudian seorang membersihkannya misalnya dengan apa tuh? Dengan apa? Ya itulah. Picikan apa? Ya dengan showernya itu. Tuh agak 4, 6, 7 selesai. Karena airnya deras. Dan ini berdasarkan pendapat mazhab yang paling kuat. Cukup. Jangan berlebihan. Apabila dia menggunakan batu untuk bersuci karena mungkin tidak ada adanya air, maka 3 batu cukup. Jangan nyiapin 10 apalagi 30. Wah, jangan. Apalagi di antara batunya adalah batu ginjal. Sorry. 3 cukup. Sorry. Makin ngelanturnya udah hampir siang soalnya. Lapar. 3 batu cukup kata Imam. Berikut perkataan beliau, dan di bukunya ini dicetak tebal. Di situ dicetak tebal nggak perkataan berikut? Kata beliau, "Wa man lam yaqna bima qana asy-syar'u bihi fahuwa mubtadi'un syar'an la muttabi'un." Maka barang siapa yang merasa tidak puas dengan yang telah disarankan oleh syariat itu cukup. Syariat telah menentukan 7 kali siram cukup. 3 batu cukup. Barang siapa yang tidak merasa cukup, merasa puas dengan yang telah ditentukan syariat, maka dia adalah mubtadi' ahli bid'ah secara syariat dan dia bukan pengikut Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Ibadahnya tidak dia ganggu, tapi proses kita menganggap baik penggunaan air yang banyak ini talbis dari iblis. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan Anda akan tahu, saya lupa ya, tapi di sini kayaknya juga disebutkan. Perkataan seorang ulama bahwasanya Anda akan tahu orang itu faham agama dari cara dia wudhu. Bukan cuma cara dia wudhu betul-betul sesuai tuntunan Rasul. Dalam artian cara dia wudhu, penggunaan airnya. Dia menggunakan air yang secukupnya. Maka Anda tahu dia orang yang tahu akan agama. Tapi kalau misalnya wudhunya kerannya kenceng, karena ketika buka keran mesin nyala, berarti kan kenceng. Anda tahu dia nggak paham agama. Ya, bahkan itu bisa menjadi patokan. Anda tahu orang itu faham fikih ibadah, khususnya perkara wudhu, dari berapa banyak jumlah air yang dia gunakan ketika wudhu. Secukupnya saja. Buka keran, dikit aja, airnya kan keluar. Kumpulin, buat istinsyar, kumur-kumur, dikit aja. Kan ada video ya, Syekh menerangkan wudhu sempurna pakai air sini segini wudhu itu cukup loh, cukup dengan semuanya, sedikit
sedikit kumur-kumur, sedikit masukin hidung, seret-seret, sedikit wajah, tangan, kemudian rambut, tengkuk, telinga, kaki, segi. Bahkan waktu itu videonya masih sisa. Ya. Anda akan diajak oleh iblis untuk berbuat tabdzir, berlebihan dalam penggunaan air. Barang siapa yang tidak puas dengan yang telah ditentukan syariat, 7 siraman cukup, 3 batu cukup. Maka dia, kata Imam Mubtadi'un syar'an, secara syariat dia adalah pelaku bid'ah dan dia bukan pengikut Rasulullah SAW. Sedikit saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian secara cepat, zikru talbisihi alaihim fil wudu. Talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam perkara wudu. Minhum man yulabbisu alaihi fin niyyah fatarahu yaqulu arfa'ul hadatha thumma yaqulu astabihu salata thumma yu'idu fayaqulu arfa'ul hadatha. Wah, bahaya nih. Talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam perkara wudu. Tidak ada orang ketika dia kemudian melakukan wudu kecuali tertanam dalam hatinya ingin sholat tertentu. Mesti itu. Sejak sebelum sholat, kata beliau, sejak ngambil air wudu saja pasti tertanam di hati orang itu pengen sholat apa. Nggak mungkin enggak. Kata beliau, putus ya. Mau connect ke sini kah? Oh ya. Kok di YouTube kelihatan ya tangan kanannya ya. Tapi kalau di Instagram Anda minum pakai tangan kiri. Kanan nih, Bro. Lihat di YouTube. Oke. Ulun ulang. Wasababu hadza talbis al-jahlu bisyara, dan sebab dari talbis ini bisa merasuk ke orang tersebut ahli ibadah dalam perkara wudunya adalah karena bodoh dengan syariat. Li'anna niyata bil qalbi la bil lafadz, karena niat itu di dalam hati bukan dilafalkan. Fatakalluful lafzi amrun la yuhtaju ilaih, maka bersusah payah melafadzkan itu suatu perkara yang enggak diperlukan. Tsumma la makna lil tikrar lafaz. Kemudian tidak ada maknanya mengulang-ulang lafaz itu. Talbis. Lama gitu ya. Nama itu sadaqallah ayah assalamualaikum selesai salatnya Anda baru niat. Kenapa kelamaan? Itu baru niatnya. Belum lagi kemudian ini saya pernah saksikan langsung ya, orang yang kena was-wasnya ini. Udah ngomongnya lama, niatnya lama, begitu menyentuh air, dia ulang lagi. Begitu menyentuh air, ulang. Kena. Dia tanamkan keraguan-raguan tidak sempurnanya lafaz niat Anda. Nah, akhirnya Anda ulang lagi. Padahal airnya ngucur terus. Habis di galon. Di tandon habis. Allah alam bishawab. Tanamkan di hati Anda bahwasanya Anda ingin wudu kemudian ingin sholat tertentu dalam hati saja sepersekian detik. 1 detik itu bisa dibagi 10 kalau di dunia MotoGP. 1 detik itu. Itu bisa dibagi 10. Perlu sepersekian itu saja, di antara 10 itu saja. Tertanam di hati, selesai. Itulah niat. Begitu gampang, begitu mudah. Bismillah, mulai cuci tangan, selesai. 4. Wa minhum man yulabbisu alaihi bin nadhari fil ma'il mutawaddi'i bihi fayaqulu min aina laka annahu tahirun wa yuqaddiru lahu fi kulli ihtimalin ba'idin wa fatwa syar'i takfihi bi anna aslal ma'at taharah fala yutrakul aslu bil ihtimal. Dan di antara mereka
Ada yang ditanamkan kepada mereka dari iblis, talbisnya, tipu dayanya, keraguan-raguannya dengan melihat kepada air yang digunakan. Kemudian dia mengatakan, dari mana kamu tahu air ini suci dan mensucikan? Dari mana? Padahal air keran nih. Ditanamkan talbisnya ke benaknya oleh si iblis. Dari mana kamu tahu air ini suci? Jangan-jangan tuh di tandonnya ada sesuatu yang najis. Wa yuqaddiru lahu fi kulli ihtimalin ba'id. Mikir banyak. Mikir hal-hal yang macam-macam, yang jauh-jauh. Jangan. Dari mana kamu tahu ini suci ya? Dari mana kamu tahu ini suci dan mensucikan? Dari mana? Kamu nggak dengar tadi malam kucing kemudian berantem, kemudian ngajar-ngajar rebutan tikus. Mungkin tikusnya mati dalam gentong itu. Dari mana kamu tahu? Wah, iblis kerjaannya begini. Wa yuqaddiru lahu fihi kull ihtimalin ba'id. Akhirnya ditanamkan kepada orang ini begitu banyak kemungkinan-kemungkinan. Belum terjemahkannya dengan perkataan jangan. Padahal fatwa syariat, artinya ajaran syariat, sudah mencukupi dia. Kalau dia berilmu, dia akan tahu. Apa itu? Aslal ma'id taharah. Asal usul air itu suci dan mensucikan. Makanya kita belajar bab air. Supaya talbis ini nggak kena. Selama air itu masih dalam sifat aslinya dia ciptakan, dia air yang suci dan mensucikan. Entah itu airnya dari langit atau sudah ada di bumi yang dari langit. Air hujan, embun, salju. Yang sudah ada di bumi, air sungai, air laut, air mata air. Air apa lagi? Sudah 3 ya. Air sungai, air sumur. Ayo. Selama dia masih dalam sifat aslinya dia, maka air itu suci dan mensucikan. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya air itu suci, tidak bisa dinajisi. La yunajisu syai'un. Walaupun kemudian ada keterangan dengan jumlah, yakni batasan minimal dengan 2 kulah. Bab fikih lah itu. Tapi kita harus paham bahwasanya asal usul air itu suci dan mensucikan selama dia masih dalam sifat aslinya ia diciptakan. Tidak berubah rasanya, baunya, warnanya. Asli dia diciptakan walaupun asli penciptanya terkadang warnanya nggak bening. Kayak air sungai. Tapi aslinya ya begitu dia ciptakan. Entah itu airnya dari langit seperti hujan, salju. Belum pernah sih kita wudhu pakai salju ya. Tapi bisa Anda buka freezer, ambil. Enggak, yang maksudnya yang dari langit. Air hujan, salju, embun. Atau yang sudah mengalir di bumi. Air sumur, air sungai, air laut, atau air dari mata air. Suci mensucikan. Ini pemahaman cukup untuk kita untuk mengetahui ini air bersih, ini air suci dan mensucikan. Jangan lagi kemudian ini air, aduh dari mana ya? No. Subhanallah. Talbis demi talbis. Wallahu a'lam bishawab. Wa minhum 5. Man yulabbisu alaihi bi kathrati isti'malil ma' wa dhalika yajmu' arba'ata asya'in makruhah. Ini ulangan yang tadi, tapi ini poin kelima. Di antara mereka, ada yang mendapatkan talbis dari iblis dengan banyaknya menggunakan air. Dan orang ketika banyak menggunakan air dalam wudhunya, dia mengumpulkan 4 perkara yang makruh. 1. Al-israfu fil ma', membuang-buang air. Tadyi'ul umur al-qayyim fima laisa biwajibin wala mandub. Apa yang kedua di situ terjemahan tadi? Menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan umur yang berharga al-qayyim. Dalam perkara yang bukan wajib dan juga bukan sunnah. 4. Wat ta'ati ala syariah. Ta'ati apa di situ? Menentang ya.
menentang syariat. Id lam yakna bima qana'at bihi min isti'malil ma'il qalil, karena dia tidak puas dengan yang telah ditentukan oleh syariat bahwasanya air yang sedikit cukup untuk wudu. Anda nentang kalau begitu dengan menggunakan air yang banyak. Waddukhulu fi ma nahat anhu min az-ziyadati 'ala thalath, dan kemudian dia masuk dalam perkara yang terlarang, yaitu menggunakan air lebih dari 3 kali. Banyak perkara yang makruh dan ini talbis. Wallahu a'lam bissawab. Wa rubbama atala al-wudu' fa fatat waqtu shalah aw fata awwaluhu wa huwa al-fadilah aw fatathu al-jamaah. Akhirnya orang kalau sudah kena was-was kayak gini dalam wudunya, niat yang dilafalkan lama, diulang-ulang, memikirkan nih air suci atau enggak ya, dari mana asal usulnya. Kemudian ketika memakai, dia makainya banyak. Perhatikan. Dan rubbama, dan bisa jadi, dengan perkara seperti ini yang dia kena talbis iblis, dia memperlama atwalal wudu. Dia wudunya lama. Karena tadi niatnya lama. Mikir airnya ini suci atau enggak lama. Dia lama dalam wudunya, akhirnya fatat waktu sholat, akhirnya waktu sholat selesai, hilang dia dari waktu sholat. Au fata awwaluhu, atau kemudian hilang keutamaan awal waktu sholat. Au wahwal fadilah, dan itu yang lebih utama. Au fatat al jamaah, atau hilang darinya sholat berjamaah karena Anda kelamaan wudu. Kena nggak? Kena. Inilah kerjaan iblis. Yang terakhir, wa talbisu iblis, walau tadabbara amrahu la'alima annahu fi mukhalafatin wa tafritin, wa qad ra'ayna man yanzuru fi hadhihi al-wasawis wa la yubali bi mat'amihi wa mashrabihi wa la yahfadhu lisanahu min ghibatin falaitahu qalabal amra. Wah, benar sekali ini. Ini konklusi dari imam. Perhatikan. Jika saja orang itu kemudian mentadabburi perkaranya, sungguh dia akan tahu bahwasanya dia dalam kesalahan, dia dalam pelanggaran, dia berlebih-lebihan. Dan kami telah menyaksikan orang-orang yang kemudian kena was-was seperti ini dalam mensucikan dirinya dari hadas dalam wudunya. Kata beliau, kami melihat orang yang betul-betul kena was-was seperti ini. Di WC lama lah, menganggap baik banyak air lah, lama melafalkan niat lah, karena kebodohan. Atau kemudian dia memikirkan nih air asal usulnya dari mana, bersih atau enggak, suci atau mensucikan atau tidak lah. Kata beliau, kami melihat orang seperti ini, tapi kemudian wala yubali bimat'ami wa mashrabi, tapi orang yang sama enggak peduli dari mana asal usul makanannya halal atau enggak, tidak peduli asal usul dari mana minumannya halal atau enggak. Soal wudhu luar biasa detailnya. Lama banget. Tapi yang haram makan. Tapi yang haram minum. Salah kan? Wala yahfadhu lisanu min ghibah. Lama. Pengen wudhu aja lama. Ulang lagi. Kemudian ya air asal usul. Lama dia mikirin asal usul air ini. Kemudian tak taunya begitu selesai sholat, gibah aja kerjanya. Gimana? Dalam perkara ini Anda begitu detail, lisan Anda buruk. Dalam perkara ini Anda begitu detail, makanan, minuman yang Anda makan dan minum, Anda nggak peduli dari halal haramnya. Salah kan? Iblis kerjaannya. Falaitahu qallabal amr. Ya, andai saja kemudian dia membalik perkaranya. Harusnya ketika Anda teliti, ya udah teliti dalam semua hal. Tapi ingat, jangan berlebihan. Kayak kemarin. Ini contoh ya, penutup. Ustadz, apa hukumnya makan landak? Wah, saya pengen jawab langsung gitu. Emangnya sudah nggak ada ayam, udah nggak ada bebek, nggak ada kambing, nggak ada sapi. Dengan semua macam-macam
variannya. Oh iya, Pit. Daging bebek itu variannya macam-macam. Antum pernah makan yang itu enggak? Packing. King apa packing baca nggak tahu saya. Bebek. Yang kita biasa beli standar 15 ribuan, beda dong dengan yang ratusan ribu, beda. Ayam juga kan macam-macam. Kambing juga macam-macam. Anda pernah nggak domba, tapi yang masih muda? Wih. Tentunya dengan cara memasaknya juga sih. Ya, di Palestina, di Jordan, di Syam lebih tepatnya. Itu kambing impor tidak terlalu laku. Kenapa? Karena yang di Syamnya sendiri itu sangat mahal. Gimana yang impor bisa jual? Kenapa? Mereka punya kualitas kambing yang luar biasa. Lebih tepatnya domba sih ya. Dan memang dagingnya luar biasa. Artinya kambing itu dengan macam-macamnya beda-beda nikmatnya. Belum lagi kalau kita bahas sapi. Saya sampai sekarang aja daging wagyu itu belum pernah saya. Yang kata orang enak banget itu. Belum pernah saya. Tapi saya nggak jawab kayak itu. Afwan. Ulun jawab pakai kaedah kemarin, bahwasanya asal usul segala sesuatu di luar ibadah itu adalah mubah selama tidak ada larangannya. Ya. Jadi kalau ada yang melarang, silahkan Mbak nanya kepada yang melarang, apa dari larangannya. Jangan katanya-katanya doang. Walaupun tentunya dalam perkara landak ada khilaf. Ada khilaf betul dalam perkara landak. Betul ada yang mengharamkan memang. Dari apa yang dia makan dan dari jenis apa dia varian tikus. Tapi letterlux kemudian larangan tidak disebutkan. Makanya sebagian para ulama membolehkan pakai kaedah keumuman. Lalu saya tanya, sorry nih Mbak, memangnya sudah nggak ada ayam? Sudah nggak ada bebek? Sudah nggak ada ikan? Sudah nggak ada yang halal yang lain masih banyak dan menenangkan hati kita tahu ia halal. Itu aja udah Mbak. Tapi Ustadz ya ini teman ibu saya itu suka sekali landak. Wah repot udah jadi. Sukanya landak. Wallah bisa. Tinggalkan yang bikin Anda ragu-ragu. Yang halal Allah diamkan begitu banyak. Dan enak-enak nikmat-nikmat. Sebagiannya saya sudah nggak boleh. Ya Allah, macam-macam ya. Andai saja dia balik perkaranya. Kalau Anda teliti detail, asupan makanan Anda juga Anda harusnya teliti. Jangan kemudian air wudhu saja Anda teliti. Ini asal-usul dari mana ya? Yang kamu makan tuh loh teliti. Yang kamu minum loh teliti. Jangan cuma, nih air bersih nggak ya? Kemudian begitu saya sholat, tahu nggak fulan? Gibah aja kerjanya. Nih teliti mulut. Andai saja kata beliau, dia balik perkaranya. Artinya dia teliti dalam segala hal. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan di situ, Bit? Ana coba ini ya, kali aja di WhatsApp ada ya, tapi videonya Ana end dulu nih. Nah, ada Bit.
Bentar ya, Ana scan dulu ya. Koneksinya dasar lemah gitu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah termasuk talbis iblis? Ini dari Rifkan TV. Apakah termasuk talbis iblis ketika ingin melakukan ibadah, tiba-tiba selalu aja ada kesibukan yang lain yang membuat kita tidak jadi melakukan ibadah, bahkan lalai? Dan satu lagi Ustadz, apakah ada syariatnya motong rambut anak kecil sampai 40 rebo? Dua pertanyaan ya. Yang pertama, bukan talbis kalau yang pertama ya, tapi murni gangguan. Dan bisa jadi gangguan tersebut dia yang bikin. Ya. Akhirnya kemudian kita tertunda dari satu ibadah. Dua hal memang, betul-betul memang, yakni itu gangguan yang secara tabiat, maka itu tentunya tidak mengapa ya. Tapi terkadang gangguannya itu selalu datang setiap kali mau ibadah. Ini berarti bukan secara tabiat lagi sudah ini. Bukan perkara yang tiba-tiba menghalangi kita dari ibadah misalnya. Selalu di momen itu kita terhalangi dengan perkara tersebut. Nah, ini bukan talbis, tapi betul-betul gangguan dari dia. Bukan tipu daya. Ini tadi tipu daya. Betul-betul diganggu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya bentuk gangguannya seperti bisikan, ya itu talbis namanya. Bentar dulu deh sholatnya. Waktunya masih panjang. Ini loh, tinggal sedikit lagi loh. Kamu kan laporan harus selesai. Waktu sholatnya masih panjang, dikit lagi nih. Akhirnya dia undur sedikit, nggak selesai. Undur lagi, nggak selesai yang sedikit tadi. Dan waktu sholat hilang. Nah itu talbis. Dan apakah ada syariatnya motong rambut anak kecil sampai 40 rebo? Tidak tahu saya. Ya, Anda harus nanya dengan yang melakukan. Rujukannya apa? Jangan nanya kita yang tidak melakukan. Rujukannya apa? Kalau dari sabda Nabi Muhammad SAW, anak itu digundul klimis di hari ke-7. Kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi yudhbahu anhu yawma sabi'i wa yuhlaku wa yusamma. Riwayat Imam Abu Dawud. Semua anak itu tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya akikahnya kambing. 2 untuk anak laki-laki, 1 anak perempuan. 1 untuk laki-laki kalau mampunya 1 minimal. Disembelihkan untuknya akikahnya di hari ke-7 dan digundul klimis dan diberikan nama. Itu yang ada. Sabda Nabi Muhammad SAW. Ustadz, kenapa kita mudah sekali... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah sekali mencari kesalahan teman dan mudah terprovokasi untuk membenci teman kita? Kenapa kita mudah sekali mencari kesalahan teman? Karena kita tidak introspeksi bahwasanya kita juga punya salah. Kalau kita selalu melihat kepada diri ini begitu banyak kesalahan, begitu banyak aib, kita nggak akan lihat punya orang.
Jadi kalau pertanyaannya, kenapa kita mudah sekali mencari kesalahan teman? Karena Anda tidak melihat kesalahan Anda sendiri, karena Anda tidak introspeksi bahwasanya Anda juga punya aib yang banyak. Akhirnya nyari punya teman terus. Dan itu bermula biasanya karena satu, berburuk sangka. Maka kemudian buruk sangka ini akan naik levelnya menjadi tajassus, cari-cari kesalahan. Dan Anda ketika mencari kesalahan teman, Anda pasti dapat. Jangankan Anda, jangankan kita. Sahabat yang mulia kita cari kesalahannya pasti ada. Tapi untuk apa? Nggak ada manfaatnya untuk para sahabat. Untuk kita mencari kesalahan para sahabat. Oh, mereka sudah di zaman surga kok. Tapi kalau Anda cari dapat. Apalagi seperti kita doang. Ketika Anda awalnya berburuk sangka, akan naik levelnya untuk mencari-cari kesalahan. Dan Anda pasti dapat. Ketika dapat, nggak seru kalau nggak diceritakan. Ketika dapat, tidak seru kalau nggak dibagi. Masuklah ke perkara ghibah. Lengkap. Dari awal berburuk sangka. Dan mudah terprovokasi untuk membenci teman kita. Ini iblis ya. Bisa dari kalangan manusia dan juga jin. Teman kita, sekalipun dia berdosa, kita tetap cinta karena dia muslim. Tapi dosanya, maksiatnya kita benci. Ingkari maksiatnya, nasihati orangnya. Itulah tugas kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana tidak tahu sifat apa yang ana miliki. Mudah sekali untuk menggibah teman. Namun tatkala kita bertemu dengan teman tersebut, kita akrab seperti biasa. Apa ini termasuk sifat munafik? Ana tidak tahu sifat yang ana miliki. Buruk sifat antum, kenapa antum nggak tahu? Antum tidak tahu seberapa banyak pahala yang antum miliki kan? Tapi antum tahu dengan menggibah teman, semuanya nanti akan ditransfer ke orang-orang yang kita gibahi. Permisalan yang Allah buat buruk sekali. Seperti makan daging saudara kita bangke. Makan daging saudara kita seger aja nih, saudara kita masih hidup, seger, sembelih, panggang, itu nggak enak. Ini nggak bangke Anda makan. Seburuk itu permisalan Allah buat untuk ghibah. Menyebutkan, yakni sesuatu dari saudaramu yang dia tidak suka itu disebutkan. Jadi Anda harus tahu sifat yang Anda miliki buruk. Saatnya kemudian memperbaiki diri. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taat, dekatkan diri kepada Allah dengan baca Al-Qur'an, dan dari sekarang untuk penanya, ketika baca Al-Qur'an niatkan untuk meruqyah diri, nggak apa-apa sambil ngelus-ngelus dada. Baca Qur'annya. Niat sambil meruqyah dan ngelus-ngelus dada, karena semuanya yang buruk bermula dari hati. Karena bisa jadi semuanya juga bermula karena ada rasa iri dan dengki. Syukuri apa yang ada pada diri antum dari kenikmatan Allah. Rizki kita beda-beda. Jangan sampai itu membuat kita menjadi hati kita kotor. Akhirnya kemudian kita berburuk sangka. Kemudian kita cari kesalahan. Kalau sudah dapat kesalahannya, nggak enak kalau nggak digibahkan. Bismillah Ustadz. Kenapa tatkala kita ujub terhadap amal, kita lebih semangat untuk beribadah? Talbis. Ya. Ada kenikmatan memang itu. Tidak bisa dipungkiri. Harusnya kemudian Anda bikin sebuah perbandingan. Yang lebih daripada Anda, yang lebih hebat daripada Anda, yang lebih taat, yang lebih solid dibandingkan Anda terlalu banyak, sangat banyak, dan mereka menyembunyikan amalnya dan mereka tidak pernah menceritakan, apalagi kemudian ujub merasa bangga dengan amal. Selalu merasa kurang. Wallahu a'lam bishawab. Ini akan menghancurkan amal Anda.
Karena suatu saat Anda tidak akan mendapatkan pujian dari keujuban yang Anda lakukan, bangga dengan amal Anda, akhirnya bukan lagi semangat, drop. Tadi malam kita bahas ya. Karena manusia tidak memiliki perbendaharaan segala sesuatu. Mereka nggak bisa berikan apapun, kecuali pujian sampai ujung lidahnya doang. Persembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dari Rifqan ada 4 ya, Pit. Kemudian pertanyaan langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sedang menjalani puasa Daud untuk membayar hutang puasa saya yang terdahulu. Gimana ini? Tapi saya tidak pernah sahur, hanya niat saja sebelum tidur. Apakah boleh Ustaz? Gini, ketika Anda punya hutang di masa yang lalu, maka itu berarti puasa wajib. Maka Anda harus membayarnya dengan puasa yang terpisah. Bukan puasa Daud. Puasa Daud itu puasa sunnah. Yang Anda sekarang lakukan adalah puasa qadha, membayar. Bedanya puasa wajib dan sunnah adalah pada niatnya. Niat puasa wajib, entah itu Ramadan, qadha Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar, niatnya itu harus dibangun dari malam, paling lambat sebelum adzan berkumandang atau sebelum fajar menyingsing. Itu puasa wajib. Nggak sahur nggak apa-apa sih, tapi niatnya harus dari malam atau paling lambat sebelum fajar menyingsing. Itu puasa wajib. Ramadan, qadha Ramadan, Anda nih qadha Ramadan, atau puasa nazar atau puasa kafarah. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya bahkan boleh dari pagi, boleh dari duha, boleh dari siang, asal dari terbitnya fajar Anda belum makan, Anda belum minum. Kemudian ketika duha, saya puasa sunnah lah. Boleh. Kenapa? Asal dari waktu fajar Anda belum makan, belum minum apapun. Niat Anda mulai waktu duha mencukupi. Tidak boleh menggabung puasa wajib yaitu qadha Ramadan dengan puasa sunnah yaitu Daud. No. Bayar dulu hutang Anda yang lalu, selesai, maka silakan puasa Daud. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, ketika mandi wajib, apa urutan wudhu itu dilakukan sebelum mandi atau sesudah mandi? Mohon penjelasannya. Al-musyahidun al-kiram, pahami bahwasanya rukun mandi wajib itu cuma 2. Niat dan basah seluruh tubuh. Maka ketika 2 rukun ini Anda penuhi, mandi wajib Anda sah. Dan yang Anda tanyakannya adalah pahala tambahan. Bahwasanya Anda mandinya sesuai dengan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuci tangan, cuci kemaluan, kemudian wudu seperti layaknya wudu mau salat. Siramkan air ke kepala di bagian kanan 3, kiri 3, baru kemudian mandi seluruh tubuh basah. Anda ikuti cara itu, mandi pun mendatangkan pahala karena Anda melakukannya sesuai tuntunan. Wallahu a'lam bishawab. Dan apakah kemudian di akhirnya wudu lagi? Boleh. Wudu di atas wudu boleh. Tapi kalau ulun pribadi, bahkan ketika mandi itu ulun niatkan wudu dan itu mencukupi. Kata Syekh Utsman Al-Khamis, ketika seorang mandi kemudian dia meniatkan dalam mandinya itu sekaligus wudu, karena ketika mandi lebih sempurna, semuanya kena. Ajza'ahu, kata beliau, mencukupi dia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Udah 5 ya, Pit? Cukup ya? 6 bahkan. Ada tambahan dari Rifwan. Nah, terakhir nih ya. Dan insya Allah semuanya akan dapat buku Talbis Iblis ya.
Ustadz, kenapa tatkala ana mendengar suara adzan yang lebih jelek dari suara ana menjadi ujub? Nah, ini masalah hati antum. Masalah hati antum. Harusnya antum pikirkan di atas antum lebih banyak. Suara orang yang lebih bagus, suara orang yang lebih indah, nadanya, intonasinya, makhraj hurufnya banyak lebih indah daripada antum. Antum kan nggak juara nasional, antum kan nggak juara dunia juga. Tanpa mengurangi rasa hormat ana. Ya, fikirkan selalu bahwasanya amal yang kita lakukan lillahi ta'ala. Membanding-bandingkan seperti ini sudah triknya syaitan. Dia nggak bisa ganggu anda ibadah, lawang anda muadzin. Gimana anda nggak sholat? Anda muadzinnya. Tapi dia akan rusak hati anda dengan seperti ini. Merasa diri lebih baik dibandingkan yang lain. Maka tanamkan di diri anda bahwasanya yang lebih baik daripada saya dan yang lebih baik daripada adzan saya, lebih indah daripada adzan saya, lebih banyak agar anda tawadhu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.